Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua. Setelah sekian purnama ya lamanya yang Masya Allah aku disibukkan oleh dunia nyata. Dan sebenarnya minggu-minggu ini juga aku masih disibukkan dengan dunia nyata, tapi aku berusaha untuk meluangkan waktuku agar aku bisa kembali ngonten atau up video lagi ke YouTube. Karena qadarullah teman-teman aku di luar sana yang sudah lama menanyakan, aku nggak mau mereka kecewa, jadi aku usahakan sebisa aku ya teman-teman. Nah oke, di video kali ini aku langsung aja akan sharing kegiatan budgeting di minggu keempat di bulan Mei. Nah, buat kalian yang tanya aku tuh kemana aja, ya balik lagi ya, aku tuh disibukkan oleh dunia nyata. Dan selama kurang lebih 3 minggu lamanya, hampir 4 minggu ya, 4 minggu lamanya, itu aku nggak budgeting teman-teman. Dan kalian tahu, ya qadarullah keuangan aku itu tidak tertata dengan baik. Ya namanya kalau misalkan kita udah tahu, udah paham cara mengelola keuangan, tiba-tiba kita mundur aja, mundur gitu aja ya. Kita tuh kayak ngerasa ya harus start lagi dari awal dan harus budgeting lagi agar keuangan kita bisa lebih tertata rapi lagi. Nah, untuk sekarang, untuk kategorinya mungkin nggak ada yang berbeda jauh ya untuk di kategori pengeluaran rutin. Di sini ada kategori food, snack, groceries, bensin, gas dan sampah, kebutuhan istri, kemudian untuk kebutuhan anak. Ini bukan kebutuhan ya, kayak pegangan aja. Pegangan istri, pegangan anak, kemudian budget listrik, wifi, paket data. Nah, untuk Geng Fun ini aku nggak banyak ya. Yang pertama ini ada rollover. Seperti biasa rollover itu tujuannya untuk mengcover sesuatu yang tak terduga gitu teman-teman. Nah, kategori yang kedua itu ada dana lebaran, kemudian tabungan anak. Nah, tabungan anak aku ambilnya dari extra income aja. Kemudian untuk tabungan berjangka dan tabungan perhiasan ini aku ambil di awal bulan saja, jadi aku nabungnya setiap awal bulan. Seperti arisan juga sama ya 3 kategori ini. Kemudian untuk liburan dan beauty kalau misalkan ada sisa anggaran di atas baru aku anggarkan gitu teman-teman. Nah oke, untuk anggarannya sendiri ini sengaja aku pakai pensil. Ini tuh harusnya terbilang dari tanggal 22 sampai tanggal 31. Tapi karena aku mulainya tanggal 24, jadi kita start dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Juni ya, teman-teman. Bisa sampai ke tanggal 1 Juli ya, karena biasanya Paksu itu cair dari kantornya itu telat sehari sampai 2 hari gitu teman-teman. Nah kenapa aku pakai pensil, karena agar aku bisa dipakai kertas ini tuh bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Nah kan buat catatan dan lain sebagainya enggak teman-teman, jadi nanti aku lihat catatannya di video setelah yang aku up ini ya. Oke, langsung aja kita siapkan dulu untuk anggaran di minggu ketiga. Di minggu keempat ya teman-teman. Nah ini untuk anggarannya udah aku hitung, tapi kita hitung lagi. Nah ini dia ada mini challenge ya teman-teman. Kenapa aku mulainya aku namainya 35 lembar, karena aku target di akhir bulan nanti aku akan panen gitu. Ini tuh kayak seperti tabungan harian gitu teman-teman. Jadi nanti aku tiap akhir bulan insya Allah aku usahakan untuk panen, dan di awal bulan aku start lagi dari awal gitu ya. Oke, lanjut aja. Untuk total anggaran di minggu keempat itu ada sebesar budget food 100, snack 25, kemudian groceries 30, bensin 15, gas dan sampah 20, pegangan istri 15, pegangan anak 20, kemudian listrik 20, dan wifi 150.000. Untuk total anggaran di minggu keempat di bulan Juni ini sebanyak 390.000.
Kita hitung dulu, 100, 200, 205, 7, 8, 9, 10, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 390. Pas ya teman-teman untuk anggarannya. Aduh, sorry. Oke, kita rapikan dulu ke traynya. Nah, buat kalian juga yang mau samaan sama alat-alat budgeting yang aku punya, boleh banget kalian cek link deskripsi di bawah ya. Karena untuk link pembeliannya itu udah aku cantumin. Aku belinya di mana aja dan di toko apa aja. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita ke stuffing. Untuk anggaran yang pertama, ini ada kategori food. Ini juga sebenarnya aku belum terlalu hafal ya teman-teman, jadi kita taruh dulu di sini ya. Untuk kategori food ini aku anggarkan sebanyak 100.000. Jujur lihat teman-teman, kalau aku lagi disibukkan sama dunia nyata tuh aku benar-benar gak sempat untuk masak. Jadi ya sudahlah, aku berusaha untuk tidak mempermasalahkan itu, jadi aku beli aja gitu selagi budgetnya cukup ya. Untuk budget snack ini anggarannya di 25.000. Snack itu untuk jajan anak ya teman-teman. Aku kurangin lagi, yang biasanya anggarannya di 35.000 atau 5.000 per hari. Aku sedang mengurangi budget jajan abang. Bukannya aku nggak mampu, tapi mengurangi jajan-jajanan yang kurang sehat ya teman-teman. Next, untuk groceries aku anggarkan 30.000 karena alhamdulillah untuk stok sabun, beras itu masih pada aman. Mungkin ini hanya untuk membeli bumbu-bumbu dapur aja ya. Kemudian lanjut untuk bensin, ini aku anggarkan sebanyak 15.000. Sekarang untuk bensin setelah sekian lama ya naik Pertamax itu harganya. Terus si Pertalite itu diilangin ya alias langka. Tapi sekarang alhamdulillah ya teman-teman kembali normal, dan untuk Pertamax juga ada sedikit penurunan. Next, untuk gas dan sampah aku anggarkan 20.000. Untuk gas dan sampah ini kenapa aku langsung anggarkan 20.000, karena jadwal pembayaran sampah itu di akhir bulan teman-teman, dan untuk gas alhamdulillah itu udah aman. Next, untuk kebutuhan istri atau pegangan istri selama 1 minggu aku anggarkan sebanyak 15.000. Ini tuh untuk mengcover aja ya sesuatu yang aku inginkan, kayak pengen jajan atau apa. Kebutuhan anak ini aku simpan 15.000. Sepertinya aku hanya akan membeli sabun mandi Zakir aja ya, karena untuk sabun mandinya itu sudah mulai menipis. Next, untuk listrik aku anggarkan 20.000, padahal 20.000 tuh sebenarnya nggak cukup ya, karena kan ada adminnya, jadi 22.000, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita ambil dari dana aku aja ya, jadi tinggal menyesuaikan. Kemudian lanjut untuk wifi, ini langsung aku anggarkan 150.000 karena ya begitu, kalau misalkan gak budgeting ya teman-teman. Kalau misalkan budgeting kan setiap minggunya aku menyisihkan 35 sampai 40.000. Tapi karena aku nggak budgeting, jadi mau nggak mau aku harus menyiapkan untuk bayar wifi ini. Karena besok itu udah jadwal membayar wifi di tanggal 25 ya. Untuk paket data alhamdulillah di skip karena kuota masih aman. Untuk sinking fan mohon maaf nggak bisa aku share, atau aku nggak bisa save dulu di minggu-minggu ini, dan aku akan share di akhir minggu ya teman-teman. Mudah-mudahan aku bisa menyempatkan waktu lagi ya untuk sharing budgeting atau mengelola keuangan. Nah oke, mungkin sampai segini aja video aku. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.